Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua masih tetap berdoa buat bangsa Indonesia, doa kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana yang sudah digelar oleh pemerintah kita. Bapak Presiden Joko Widodo kemarin hari sudah melaksanakan gelar doa bersama, dan hari ini juga saya yakin masih ada yang melaksanakan doa bersama untuk bangsa Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Saya mau katakan bahwa hanya dengan doa, bahkan dengan berpuasa yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan terjadi, kesejahteraan terjadi bagi bangsa, bagi kota atau bagi desa tempat di mana kita tinggal. Haleluya. Saudaraku diberkati Tuhan, mari kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat ketiga. Firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doa kami. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Oh, luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, ada 3 hal yang menjadi harapan, kerinduan, bahkan inilah yang menjadi pokok doa syafaat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama adalah jemaat Tesalonika mengalami kehidupan bagaimana mereka tetap mempertahankan iman mereka. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, selalu mengingat pekerjaan imanmu. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan imanmu? Saya mau katakan ada 2 hal yang dimaksud dengan pekerjaan imanmu. Yang pertama adalah bicara tentang menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berkata bahwa saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang yang mempertahankan kekudusan di dalam hidupnya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Oh, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, sekali saya mau katakan, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan kejahatan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan pekerjaan imanmu adalah kehidupan yang penuh dengan dan mempraktekkan yang namanya buah-buah roh. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22 Rasul Paulus berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita perhatikan yang dimaksud dengan bekerja memberi buah ini ada seperti apa Bapak Ibu? Itu terurai di dalam Galatia 5 ayat 22. Dikatakan bahwa buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, mari kita hidup di dalam buah-buah roh hari demi hari yang kita jalani. Ketika saudara mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian di bagian yang kedua yang mencari kerinduan harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan inilah yang dia selalu ingat di dalam doa, dan inilah yang menjadi bentuk ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Tesalonika, karena jemaat di Tesalonika selalu mengerjakan yang namanya usaha kasih. Benar Bapak Ibu berkati Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan, ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya, dia dikatakan pendusta. Saudara berkati Tuhan, jangan kita dikatakan sebagai pendusta. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi pemimpinmu, mengasihi gembala sidangmu, mengasihi sesama jemaat. Pasti Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Yang ketiga adalah bicara tentang ketekunan pengharapan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, kita tetap percaya, kita tetap berharap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 dikatakan, kita bermegah di dalam kesengsaraan, karena dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Oh haleluya, karena pengharapan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian perenungan firman Tuhan dan menjadi pokok doa syafaat. Tetap doakan bangsa negara
desa tempat di mana kita tinggal, supaya keselamatan dan kesejahteraan terjadi. Haleluya. Demikian perenungan firman Tuhan dan pokok doa syafaat. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.